kakakku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku yang ada di sini mau dimanapun kalian berada. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang parameter sifat air. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya ingin memperkenalkan saya sendiri dan juga kelompok saya. Nah, jadi perkenalkan, saya Rifki Muzaki Fadlur Rahman, NRP 0514431085. Dan saya Naura Yahya dengan NRP 5014231039. Saya Namira Alyari Santi, NRP 5014231087. Saya Tasya Kamila Usman dengan NRP 5014231077. Dan saya Queenie Vanessa Rabani dengan NRP 5014231073. Dan kami dari kelompok 5. Nah, jadi kita akan masuk kepada penjelasan yang pertama mengenai dengan parameter fisik air warna. Nah, jadi di sini banyak dari orang-orang atau teman-teman yang tidak menyadari bahwa warna pada kualitas air itu juga dapat dihitung, teman-teman. Untuk yang pertama, yang warna sebenarnya kita bisa menggunakan spektrofotometri, dan yang kedua kita bisa menggunakan platinum cobalt unit. Yang warna pada umumnya apabila pada keadaan standar itu dia tidak memiliki bau maupun tidak memiliki warna, teman-teman. Mungkin pada kolam air gitu, itu kan banyak banget kaporit. Nah, fungsi dari kaporit itu sendiri, teman-teman, untuk menghilangkan warna dan juga bau yang ada di situ. Itu kan ada dua, warna sebenarnya dan warna tampaknya. Nah, warna sebenarnya ini apabila dari material suspensinya itu dihilangkan, teman-teman, warnanya. Dan yang kedua, yang warna tampak, kita bisa melihatnya itu setelah kita mengetahui bahwa airnya itu bersih atau tidak. Nah, lanjut kepada penjelasan yang kedua tentang kekeruhan. Nah, kekeruhan merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur kualitas air. Kekeruhan ini juga berasal dari partikel-partikel yang tersuspensi, yang dimana itu tuh dapat menghaburkan arah dan arus cahaya, teman-teman. Itu berasal dari seperti sedimen, bahan organik maupun polutan lainnya, teman-teman. Kita dapat menggunakan alat yaitu electric nepelometers. Nah, di sini dengan satuan nepelometric turbidity unit, yaitu NTU. Nah, sumbernya itu banyak banget dari sedimen maupun dari polutan-polutan lain, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada parameter fisik air berupa bau. Sudah dijelaskan oleh Jackie tadi bahwa keadaan air yang normal atau murni itu tidak mengeluarkan bau. Maka jika air itu mengeluarkan bau, mengindikasikan bahwa ada senyawa organik atau inorganik di dalamnya. Nah, untuk metode pengukuran dilakukan untuk mengindikasi adanya bau, itu karena senyawa yang ada di dalam air itu hanya beberapa nanogram per liter, maka itu sangat susah untuk dideteksi oleh alat. Maka kita hanya bisa menggunakan panca indera kita, yaitu hidung. Nah, ada juga metode lain yaitu threshold odor test. Parameter yang selanjutnya itu adalah taste dan flavor, dimana meskipun kedua ini mirip, ini ada perbedaannya loh. Taste itu merupakan parameter yang mengacu pada gustatory yang ada di lidah kita, sehingga kita bisa membedakan rasa kayak pahit, manis, asin, dan asam. Itu karena adanya stimulus kimia yang ada di papil di lidah kita. Nah, sedangkan flavor itu mirip kayak taste, cuman dia itu mencakup yang lebih luas, nggak cuma lidah doang, tapi mencakup rongga hidung dan juga mulut kita. Nah, untuk metode pengukuran taste dan flavor ini ada 3 tes, yaitu flavor threshold test, flavor rating assessment, dan juga flavor profile analysis. Oke, jadi parameter sifat fisik air yang selanjutnya adalah konduktivitas. Nah, konduktivitas itu apa sih? Jadi konduktivitas itu merupakan kemampuan cairan dalam menghantarkan listrik. Nah, yang terjadi di sini itu adalah transmisi energi yang dapat bisa berupa panas atau listrik. Kemudian di sini ada metode pengukuran yang digunakan dalam mengukur konduktivitas. Nah, jadi yang pertama itu ada conductivity meter. Nah, gimana sih cara kerja dari conductivity meter itu sendiri? Jadi terdapat 2 elektrode yang ada pada alat ini. Nah, kemudian 2 elektrode itu diberikan jarak sekitar 1 cm. Conductivity meter ini dicelupkan ke dalam sampel. Nah, kemudian dapat terbaca nilai amperemeter dan dapat dilakukan perhitungan untuk menghitung arus listriknya. Salinitas. Nah, salinitas sendiri merupakan ukuran banyaknya garam yang ada pada suatu massa larutan. Nah, salinitas ini itu dapat mempengaruhi kualitas air dan dapat dinyatakan dalam gram per kilogram atau promil. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas. Nah, yang pertama yaitu ada pola sirkulasi air. Kemudian yang kedua adalah penguapan atau evaporasi. Yang selanjutnya adalah aliran sungai di sekitar atau dapat disebut dengan runoff.
Nah, runoff ini semakin banyak aliran sungai yang bermuara pada laut, maka salinitasnya itu akan menurun dan sebaliknya. Nah, metode pengukuran yang digunakan pada salinitas ini tuh ada yang pertama menggunakan pendekatan konduktivitas, yang kedua yaitu menggunakan pendekatan densitas, dan yang ketiga adalah menggunakan suatu alat yang disebut dengan refraktometer. Refraktometer ini bekerja pada pembiasan cahaya. Nah, refraktometer itu cara kerjanya adalah dengan mengambil satu tetes air sampel dan diteteskan pada kaca refraktometer lalu ditutup. Nah, skalanya itu dapat dibaca melalui lubang pengintai dan alat diarahkan ke sumber cahaya matahari. Untuk refraktometer sendiri dapat dilihat di sini. Selanjutnya untuk parameter fisik padatan, merujuk pada materi tersuspensi dan terlarut pada air minum, air permukaan, air laut, air limbah rumah tangga, dan air limbah industri. Padatan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada fixed solid. Fixed solid sendiri merupakan total materi tersuspensi dan terlarut yang tersisa setelah pembakaran. Yang kedua ada settable solid, yaitu materi yang mengalami pengendapan pada larutan. Ketiga ada total dissolved solid atau TDS, jumlah total padatan pada air yang telah disaring menggunakan saringan 2 mikron atau lebih kecil. Yang keempat ada total solid, yaitu materi yang tersisa pada media setelah dilakukan evaporasi dan pengeringan oven. Kelima ada total suspended solid atau TSS, yaitu total padatan tersisa pada cairan yang telah disaring dengan saringan 2 mikron. Keenam ada volatile solid, yaitu total materi tersuspensi atau terlarut yang hilang pada sampel setelah dilakukan pembakaran. 4 alat yang seperti ini yaitu alat filtrasi vakum dalam menghilangkan partikel-partikel tersuspensi dan menghasilkan padatan yang murni. Karena partikel yang tersuspensi ini kan melayang-layang dalam sebuah larutan. Karena ukurannya yang sangat ringan, ini susah untuk bisa turun, maka perlu adanya vakum yang menciptakan hisapan agar bisa lebih cepat turun dan tersaring padatannya yang lebih murni. Baik, selanjutnya ada suhu, dan untuk definisi suhu sendiri adalah besaran dari derajat panas dinginnya suatu benda. Dan suhu merupakan salah satu parameter kualitas air yang tergolong dalam parameter fisik bersama dengan TDS atau total dissolved solid dan kekeruhan. Dan menurut Kemenkes dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/per/4/2010 menganjurkan bahwa suhu untuk air minum yang ideal adalah 3 derajat Celcius. Dan untuk pengukuran parameter fisik air, suhu bisa menggunakan termometer dan juga TDS meter. Selanjutnya ada flowable. Untuk flowable sendiri adalah padatan yang mengambang dalam air. Dan biasanya alat yang digunakan yaitu floating mixer.